Kalian tahu nggak sih, kalau misalkan kalian pengen beli mouse gaming, kalian harus beli yang sensornya itu cukup akurat. Karena nggak semua mouse yang punya lampu RGB itu punya sensor yang akurasinya bisa tepat, apalagi kalau kalian suka banting-banting sensornya. Masalahnya, untuk bisa beli mouse gaming, kalian harus mengeluarkan budget tertentu yang bisa dibilang cukup mahal kalau kalian nggak pernah beli mouse gaming. Mungkin bisa 200, 300, atau mungkin 400 ribu. Maka dari itu, gue kepengen hari ini ngebahas mouse dari Sades. Karena Sades yang satu ini memiliki sensor PMW yang cukup bagus buat kalian yang mau beli mouse gaming pertama, tapi dengan harga yang aslinya tidak membuat kantong kalian terlalu seret. Kalau kalian penasaran sama mouse yang satu ini, tonton terus videonya untuk tahu jawabannya. Sebelum kita masuk ke pembahasan mouse gaming yang satu ini, kalau kalian baru datang ke channel ini, gue mau ngajakin kalian untuk bantu subscribe supaya kalian gak ketinggalan semua review referral, mau itu keyboard, headset, atau mungkin mouse gaming kayak mouse Sades yang satu ini. Jadi buat kalian yang nggak tahu, yang lagi mau gue bahas hari ini adalah mouse dari Sades. Ini adalah Sades Kappa S20, lini entry level mouse gaming dari Sades buat kalian yang kepengen belanja mouse gaming pertama kalian. Mungkin gue akan bahas sedikit kenapa kalian harus beli mouse gaming daripada mouse biasa aja yang mungkin sudah lampunya keren. Karena mouse yang punya RGB LED keren nggak menyatakan bahwa sensor yang ada di dalamnya itu keren. Karena mouse gaming itu biasanya menggunakan mouse sensor yang precisionnya itu sedikit lebih bagus daripada sensor-sensor yang bisa digunakan di mouse seperti itu atau mungkin mouse kantoran. Maka dari itu kalian harus perhatikan karena di kotaknya ditulis bahwa Sades ini menggunakan sensor PMW 3325. Tulis nggak ya? Ya, ditulis. Jadi di dalam kotaknya, di luar kotaknya ditulis kalau sensor ini sudah menggunakan PMW 3325. Nah, PMW 3325 ini adalah sensor mouse gaming yang suka digunakan di mouse-mouse entry level. Logitech sendiri menggunakan sensor ini dengan Logitech G102 dan juga beberapa brand juga menggunakan mouse yang sama. Jadi bisa dibilang mouse ini memiliki dua fitur atau bisa dibilang dua nilai jual yang menurut gue cukup menarik. Karena yang pertama adalah budgetnya, karena budgetnya cukup terjangkau kalau kalian belum pernah beli mouse gaming. Dan yang kedua adalah bentuknya, karena biasa kalau kalian beli mouse game entry level, biasa bentuknya atau shape-nya nggak bisa menjadi sebuah pilihan. Karena ya namanya entry level, harganya udah murah, ngapain kalian komplain. Buat kalian yang belum pernah beli mouse gaming dan penasaran kalau kalian beli Sades Kappa yang satu ini, apa yang kalian dapetin? Sebenarnya nggak cukup banyak, karena ini mouse entry gaming dan semua budgetnya sudah dilarikan untuk membuat mouse-nya sendiri. Kalau kalian buka, ya isinya cuma mouse-nya sendiri aja. Nggak ada buku manual, nggak ada stiker-stiker. Basically, simple lah, cuma kotak kardus, ya sama mouse-nya sendiri. Karena menurut gue yang paling penting, itu membuat produk yang menurut gue senyaman mungkin. Buat apa dia nambahin kertas-kertas sama stiker kalau akhirnya mouse-nya bakal turun sama kualitasnya. Dan gue berharap kualitas mouse satu ini akan cukup buat kalian semua. Kalau misalkan kalian lihat dari bodi luarnya ini, dia memiliki bahan yang bisa dibilang cukup empuk di tangan. Modelnya kayak plastik yang cukup halus gitu. Tapi gue nggak gitu yakin soal ketahanannya kalau misalkan kalian orang yang punya tangannya tahan sekali. Nah, kalau misalkan kita lihat kabelnya sendiri juga kabel braided, kabelnya nggak terlalu tebal, cuman gue nggak terlalu suka karena kabel braided, karena punya probability untuk bisa kinking atau kepelintir kalau kalian nggak bisa ngurus kabelnya dengan baik. Jadi gue pastikan kalau misalkan kalian punya barang seperti mouse bungee, atau mungkin kalian gunakan di laptop, atau mungkin di PC, pastikan untuk bisa merakit kabelnya supaya nggak terjadi kepelintir. Kalau kalian adalah pengguna laptop user yang mungkin gaming setupnya itu nggak permanen dan kadang-kadang harus pindah, mouse gaming Sades ini udah dilengkapin juga dengan velcro tie. Jadi kalau misalkan kalian mau gulung mouse-nya dan masukin ke tas kalian, ini bisa dirapikan dengan cukup mudah, yang menurut gue menjadi adisi yang cukup bagus untuk punya mouse yang satu ini. Untuk adalah salah satu hal yang menarik untuk dibahas pada mouse Sades yang satu ini. Kenapa? Karena biasanya kalau kita ngomongin soal mouse entry level, model kayak Logitech G102 atau mungkin Fantech Black X17, itu biasanya mereka memiliki bisa dibilang body yang cukup ramping, dan gak banyak yang bisa memberikan body yang bisa dibilang cukup besar kayak Sades yang satu ini. Nah, kalau nggak salah di B-roll gue sempat rekam mouse ini antara dengan G102 dan Vortex Series GX107. Cuman karena gue nggak punya 102, gue punya 304, tapi kurang lebih nggak masalah karena bodinya sama aja. Dan bisa dibilang
untuk punya mouse entry level dengan body yang besar seperti ini itu nggak ada menurut gue di pasaran. Jadi kalau kalian adalah salah satu orang yang sudah mengerti bahwa mouse gaming itu perlu nyaman di tangan, kalian akan sangat bahagia untuk bisa mendengarkan kalau misalkan kalian seorang palm user, kalian bisa sangat nyaman menggunakan mouse yang satu ini. Bisa dibilang bentuknya mirip banget sama seri rifle dari SteelSeries. Jadi kalau mungkin budget kalian belum nyampe ke situ, tapi kalian sedang mencari entry level, ini bisa jadi pilihan yang menarik buat kalian. Nah, kalau kita ngomongin soal side gripnya sendiri, dia juga sudah dilengkapi dengan dua side button sehingga kalian bisa menavigasi atau menggunakan dua tombol ini untuk apapun yang kalian mau gunakan, dari quick shot atau mungkin tombol kesukaan kalian kalau kalian main di FPS. Dan yang gue suka, walaupun bodinya plastik, Shades menggunakan teknik pattern di plastiknya supaya bodinya itu nggak kepegangnya berasa licin. Jadi mungkin dia nggak menggunakan kayak grip kayak karet untuk bisa bikin kalian pegangannya kencang, tapi karena pattern ini pegangannya jadi nggak berasa terlalu licin, dan gue cukup suka dengan inovasi yang diberikan Shades yang satu ini. Oke, sekarang kita bahas soal sensornya sendiri. Karena tadi gue bilang yang penting nggak cuman body atau fisik atau bentuk dari mouse-nya sendiri, tapi sensornya juga sangat pentingnya. Karena sensornya sudah menggunakan PMW3325, yaitu sensor dari Pixar yang bisa dibilang cukup entry level. Bisa dibilang sih kalau kalian menggunakan sensor yang satu ini, kalian udah pasti nggak bakal ngerasain yang namanya skipping atau mungkin kalau kalian mendapatkan tracking yang kurang akurat. Ini semua sih masih tergantung ya, kalau kalian tidak menggunakan mousepad atau menggunakan mousepad yang kotor, hal itu tetap bisa mempengaruhi akurasi dari sensor. Tapi kalau kalian punya mousepad yang cukup bersih dan permukaannya cukup tidak ada kotoran sama sekali, harusnya kalian akan mendapatkan akurasi yang jauh lebih baik daripada menggunakan mouse yang mungkin bahkan sensornya nggak ditulis di boxnya. Nah, gue udah menggunakan mouse ini selama kurang lebih 2 minggu ya untuk coba bermain gaming. Dan gue rasa berat itu tadinya gue concern, karena waktu gue lihat kok rasanya mouse-nya gede banget ya. Tapi ternyata setelah gue timbang, mouse ini beratnya hanya sekitar 93 gram. Jadi sebenarnya cukup dekat dengan mouse-mouse yang biasa digunakan seperti e-sport macam kayak Zowie. Jadi untungnya ini nggak mencapai 100 gram yang menurut gue nggak ada masalah. Dan kalau kalian suka bling-bling, mouse ini tentu saja juga memiliki RGB. Tapi selama penggunaan bermain gua nggak merasa ada suatu hal yang bermasalah dengan mouse sendiri. Karena beratnya menurut gua cukup oke, dan juga bodinya sangat cocok banget karena gue juga seorang palm user. Cuman yang gua perhatikan adalah biasa yang dilakukan sama mouse entry level itu tidak memberikan mouse fit yang cukup tebal, dan ini juga terjadi dengan Shades yang satu ini. Gua rasa maklum sih, karena menurut gua untuk bisa membentuk body mouse yang cukup enak dan juga punya sensor yang penting, itu sebenarnya sudah nilai plus. Maksud gua kayaknya gua mungkin berlebihan kalau minta ada mouse fit yang cukup tebal. Tapi gua rasa akan lebih bagus kalau Shades bisa membuat inovasi dengan memberikan mouse fit yang cukup bagus, atau mungkin bikin kayak model PTFE-PTVN. Nah, kalau kita ngomongin soal gaming sendiri, gua nggak merasa ada sensor skipping atau inaccuracy kalau misalkan gua lagi pakai buat main gaming. Memang mousepad itu jadi masalah, cuman gua rasa nggak menjadi suatu hal yang sangat besar, mengingat harganya yang menurut gua cukup terjangkau. Nah, kalau kita ngomongin soal beberapa hal yang menjadi minus dari mouse ini, bisa gue bilang bahwa tadi bahan yang gue bilang enak di tangan, itu kalau kalian pakai beberapa minggu dan kalian adalah seorang pengguna yang tangannya punya sweaty palms atau tangan yang sangat berkeringat kayak gue, itu dengan sebentar doang itu kelihatan banget berbercak. Karena mouse yang dipinjemin dari Shades aja, kalau kalian bisa lihat di B-roll, itu udah berbercak banget di bagian kiri dan bagian kanannya, karena gue sering banget taruh di tangan gue waktu gue lagi main game. Jadi gue nggak tahu sih kalau misalkan dalam waktu 6 bulan sampai setahun apakah mouse ini masih terlihat cakep. Jadi kalian jangan takut kalau tiba-tiba mouse-nya berubah jadi warna yang berbeda. Tapi selain itu gue nggak ada masalah sih, karena semua side buttonnya juga berguna dengan baik. DPI buttonnya juga bisa digunakan kalau kalian mau ganti DPI. Dan kalau kalian nggak suka dengan settingan default DPI-nya, kalian bisa download software dari Shades sehingga kalian bisa atur kayak warna, makro, atau bahkan kalian bisa setting semua DPI-nya setiap kali diklik itu naik ke berapa sesuai dengan keinginan kalian. Oh ya, dan ngomongin soal makronya, kalau kita ngomongin soal makro, kalian bisa setting tombolnya itu untuk diganti dengan apapun yang disediakan Shades, multimedia function, atau bahkan sampai mencet salah satu hal dari keyboard, atau settingan makro yang kalian bisa setting sendiri. Softwarenya itu datang dengan makro recorder, dan kalian bisa rekam kira-kira itu susunan sampai sekitar 20 kata atau 20 karakter. Jadi kalau kalian punya combo-combo yang kalian mau pencet, itu nggak bisa lebih dari 20, tapi kayak gue tes itu bisa sampai 20.
Di awal, gue tadi sempat sebutin 2 hal kenapa menurut gue mouse ini sangat menarik untuk dibahas. Karena satu adalah bentuknya yang bisa dibilang itu cukup besar di pantat, yang bisa dibilang cukup beda dengan kebanyakan mouse entry yang sudah ada di lapangan. Dan hal yang kedua, tentu saja adalah harga. Karena kalau kita ngomongin soal harga sendiri, contohnya kita ngelihat kayak Logitech G102, itu harganya berkisar di sekitar 250.000. Yang menurut gua kalau kalian belum pernah beli mouse gaming, kalian pasti akan protes, mouse kok mahal banget. Tapi mouse kappa ini bisa kalian dapatkan hanya dengan seharga 199. Kecuali gua salah, karena gue dikasih tahu dari orang Sandes yang begitu dan harganya naik. Harusnya harganya adalah harga yang cukup cocok buat kalian yang pengen coba untuk beli mouse gaming pertama kalian. Ya sih, kadang-kadang Pantech X17 Black itu bisa didiskon dengan harga 150.000. Tapi kalau kalian gak cocok sama bentuknya X17 Black, mungkin saatnya untuk cobain mouse yang satu ini dari Sandes dengan semua fiturnya, asal kalian tahu semua minusnya aja. Kayak bodinya yang gampang lupas kalau kalian keringetan, mouse fit yang tipis, sama kalau kalian suka scrolling, budget lah ya, kita nggak usah bahas. Tapi bisa dibilang secara umum dan secara keseluruhan, mouse ini harus kalian coba kalau kalian sedang mencari mouse budget dan kalian cari mouse-nya nggak terlalu berat dan mungkin kalian seorang palm user. Jadi segitu kiranya review gue untuk Sandes Kappa yang satu ini. Kira-kira barang apa yang pengen kalian gue review di video selanjutnya? Kalian bisa bantu komen di bawah dan saranin gue kira-kira barang apa yang harus gue review, atau mungkin compare sama mouse kayak Kappa yang satu ini. Jadi seperti biasa, nama gue Jonathan, stay safe dan sampai jumpa di video selanjutnya.